Seorang gadis bernama Emma tinggal di sebuah panti asuhan bernama Gracefield. Panti asuhan ini menampung banyak anak dengan rentang usia rata-rata mulai dari 6 tahun hingga remaja. Emma memiliki dua sahabat sebaya bernama Norman dan Ray yang telah tumbuh bersama sejak mereka masih bayi. Di panti asuhan tersebut, seluruh kebutuhan anak-anak telah terpenuhi, mulai dari makanan, pendidikan, hingga sarana bermain di lapangan yang luas. Semua itu berkat seorang pengasuh bernama Isabella, sosok wanita yang dikenal baik hati, tidak sombong, dan akrab disapa mama oleh para anak, karena sudah dianggap sebagai ibu mereka sendiri. Namun, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Para anak dilarang keluar dari area panti asuhan yang dikelilingi pagar tinggi. Mereka hanya diberitahu bahwa dunia di luar pagar tersebut berbahaya. Selain itu, para anak juga tidak selamanya tinggal di panti asuhan, sebab satu persatu akan diadopsi oleh orang tua angkat ketika waktunya tiba. Ketika mereka mencapai usia 16 tahun, mereka sudah dijadwalkan untuk meninggalkan panti asuhan dan bertemu dengan orang tua angkat mereka. Suatu hari, seorang anak bernama Connie tiba gilirannya untuk diadopsi. Ia diantar menuju sebuah tempat yang disebut gerbang. Namun, setelah kepergian Connie, Emma dan Norman menemukan boneka kesayangannya yang tertinggal. Karena tidak tega, keduanya memutuskan untuk mengantarkan boneka itu ke gerbang. Meskipun mereka mengetahui bahwa pergi ke sana merupakan pelanggaran aturan. Sesampainya di lokasi, keduanya merasa suasana sangat sepi dan mencekam. Mereka menemukan sebuah truk dan memutuskan untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat tubuh Connie yang telah habis hidupnya, dengan bunga mawar tertancap di dadanya. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki dan segera bersembunyi di bawah kendaraan. Ternyata, yang datang bukanlah manusia, melainkan dua iblis yang hendak mengambil jasad Connie. Mereka menyebut bahwa daging manusia yang dipelihara di panti asuhan ini adalah yang paling berkualitas. Jasad Connie kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Emma dan Norman semakin terkejut saat mengetahui bahwa Mama Isabella ternyata bekerja sama dengan para iblis. Seorang iblis berjubah hitam bahkan menyatakan rasa bosannya dengan daging anak usia 6 tahun, dan menuntut agar disediakan anak yang lebih berkualitas, yaitu Emma, Norman, dan Ray. Saat iblis-iblis itu mulai mencium keberadaan manusia di sekitar, Emma dan Norman berhasil melarikan diri dari gerbang. Dalam pelarian, Emma menangis karena tidak menyangka bahwa mama yang selama ini mereka cintai ternyata berkhianat. Norman berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka bisa kabur bersama. Namun, Emma bersikeras untuk menyelamatkan seluruh anak lain dari panti asuhan. Akhirnya Norman pun menyetujui tekad Emma. Setelah kembali ke panti asuhan, mereka bertemu Ray. Namun, Ray tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari keduanya. Lama-kelamaan Ray mengetahui kebenaran yang mereka sembunyikan. Gracefield bukanlah panti asuhan, melainkan peternakan manusia untuk menjadi makanan para iblis. Meskipun demikian, Emma dan Norman tetap berpura-pura menjalani kehidupan seperti biasa, agar tidak dicurigai oleh Mama. Mereka menyadari bahwa pagar yang mengelilingi panti bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengurung mereka. Norman juga memperhatikan adanya nomor seri di leher masing-masing anak, tanda bahwa mereka hanyalah produk yang didata oleh Mama. Emma pun sadar bahwa itulah sebabnya tidak ada seorang pun dari anak-anak yang diadopsi pernah mengirimkan surat. Didorong rasa penasaran, Emma dan Norman mencoba melewati pagar. Di baliknya, mereka menemukan tembok tinggi dan tebal. Emma berencana untuk memanjatnya dengan tali yang mereka buat. Namun, Norman menegaskan bahwa rahasia tentang Connie tidak boleh diceritakan kepada siapapun, agar tidak menimbulkan kepanikan. Tidak lama kemudian, lonceng tanda darurat berbunyi. Di lapangan, seorang anak melaporkan bahwa temannya menghilang. Mama segera mencari anak tersebut dengan sebuah alat khusus yang menyerupai kompas. Emma dan Norman menduga alat itu berfungsi untuk melacak lokasi anak-anak. Dugaan mereka semakin kuat setelah Mama berhasil menemukan anak yang hilang tersebut dengan cepat. Emma menduga bahwa alat pelacak mungkin ditanamkan pada tubuh mereka, tepatnya di telinga. Kecurigaan semakin besar ketika Mama mendekatinya saat Emma tengah murung memandangi gambar Connie. Ketika Emma beralasan bahwa ia sedang teringat ucapan Connie yang ingin menjadi seorang mama seperti Isabella, sorot mata Isabella tiba-tiba berubah tajam. Lalu ia menanyakan apakah Emma pergi ke gerbang. Tentu saja Emma berbohong untuk melindungi dirinya. Di sisi lain, Emma dan Norman telah menyiapkan tali yang digantungkan di atas pohon sebagai persiapan melarikan diri. Namun, Ray yang menyadari perubahan sikap keduanya, akhirnya diberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Ray sempat menyarankan agar mereka bertiga kabur tanpa membawa anak-anak lain, sebab dunia di luar telah dikuasai iblis. Akan tetapi,
Emma menolak gagasan itu dan bersikeras untuk menciptakan dunia baru bagi manusia. Ray akhirnya luluh melihat tekad Emma. Mereka bertiga pun mulai merancang strategi pelarian dengan terlebih dahulu mengenali musuh mereka. Mereka menduga bahwa para iblis mengincar otak anak-anak. Sebab semakin cerdas otak, semakin lezat nilainya. Karena itu pula Mama mendidik anak-anak dengan keras agar menjadi pintar. Di tengah situasi tersebut, anak-anak dikumpulkan untuk menyambut kehadiran seorang wanita baru bernama Crone, yang ditunjuk sebagai asisten Mama. Kehadiran Crone semakin memperumit keadaan, karena sikapnya terlihat mencurigakan. Untuk melatih para anak kecil agar lebih kuat secara fisik sekaligus mengasah kemampuan berpikir, Emma mengusulkan permainan petak umpet. Namun, saat permainan berlangsung, Crone ikut turun tangan dan mengejar anak-anak dengan cara menakut-nakuti mereka, sehingga suasana menjadi tegang. Setelah kegiatan itu, Norman menyadari bahwa Mama dan Crone justru terlihat santai meski rahasia mereka sudah diketahui. Hal ini semakin membuat keadaan penuh teka-teki. Karena hal tersebut, Norman menduga bahwa terdapat seorang mata-mata dari kawanan anak kecil yang telah diperintahkan oleh Mama untuk mengawasi mereka. Sehingga apabila Emma dan kawan-kawan mencoba melarikan diri, mata-mata itu dapat segera memberitahu Mama. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberitahukan kebenaran mengenai panti asuhan kepada dua orang remaja yang seusia dengan mereka, yaitu Don dan Gilda, yang dianggap mampu menerima kenyataan pahit tersebut agar dapat membantu dalam rencana pelarian mereka. Setelah kedua remaja itu mempercayainya, Emma kemudian bertanya kapan mereka dapat menyampaikan kebenaran ini kepada anak-anak yang lain. Pertanyaan itu dijawab oleh Norman dengan anjuran agar tidak melakukannya terlebih dahulu, karena ia merasa bahwa mereka harus menemukan siapa mata-mata sebenarnya. Norman kemudian memberitahukan kepada Don dan Gilda lokasi persembunyian tali yang akan digunakan untuk kabur, dengan memberikan dua tempat berbeda. Don diberitahu bahwa talinya berada di bawah kasur Norman, sementara Gilda diberitahu bahwa talinya disembunyikan di loteng. Dengan demikian, apabila salah satu tali itu hilang, mereka dapat mengetahui siapa mata-matanya. Setelah semua anak tertidur, tampak kedua remaja itu hendak mengambil tali tersebut. Sebelum salah satu dari mereka menyelipkan sebuah kertas melalui celah pintu kamar Mama, untuk memberitahu bahwa Norman menyembunyikan tali di bawah ranjangnya. Keesokan harinya, mereka berkumpul untuk membahas mengenai hilangnya tali tersebut, sehingga dapat ditebak bahwa Donlah mata-mata yang dimaksud. Namun, Norman menegaskan bahwa bukan Don orangnya, lalu mengungkapkan bahwa Raylah sebenarnya yang menjadi mata-mata Mama. Sesungguhnya Norman telah memberitahukan Don mengenai lokasi yang berbeda, sehingga Ray, yang mendengar langsung tentang tali yang berada di bawah ranjang Norman, mengambilnya secara diam-diam. Dengan demikian, Norman berhasil menjebak bukan hanya Don dan Gilda, tetapi juga Ray. Alhasil, Ray pun ketahuan, dan ia akhirnya mengaku bahwa dirinya memang merupakan mata-mata Mama. Sejak kecil, Ray telah menawarkan diri untuk menjadi mata-mata karena ia telah mengetahui rahasia panti asuhan. Ia kemudian membuat kesepakatan dengan Mama, dengan imbalan penundaan pengiriman dirinya kepada para iblis, serta permintaan untuk diberikan beberapa benda yang ia gunakan dalam rakit alat penghancur pelacak secara diam-diam. Kendati demikian, Emma dan Norman melihat tali mereka masih ada di pohon, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Ray tidak pernah memberitahu lokasi tali yang sebenarnya, dan dengan demikian ia pun sesungguhnya memiliki niat untuk kabur. Hal ini dibenarkan oleh Ray, sebab dengan menunda pengiriman dirinya, ia memiliki kesempatan untuk mencari jalan keluar. Mendengar tujuan Ray yang pada akhirnya sama dengan mereka, Emma dan Norman pun menyemangatinya agar bersama-sama dapat melarikan diri dari panti asuhan tersebut. Keesokan harinya, Emma dan kawan-kawan berencana untuk memanjat tembok demi mengetahui apa yang terdapat di baliknya. Namun, rencana pembicaraan mereka diganggu dengan kehadiran Crone. Akan tetapi, Crone tidak bermaksud melaporkan mereka kepada Mama, melainkan menawarkan kerjasama, dengan menunjukkan tato angka di tubuhnya yang serupa dengan mereka. Ia kemudian memperlihatkan bekas operasinya, serta mengungkapkan bahwa ia juga ditanamkan alat pelacak. Jika ia mencoba melangkah keluar dari panti asuhan, listrik dari alat tersebut akan membuat jantungnya berhenti seketika. Crone kemudian menjelaskan bahwa apabila Emma dan kawan-kawan berhasil kabur, maka Mama akan dipecat dari jabatannya, sehingga Crone dapat naik menjadi Mama yang baru. Don lalu bertanya dari mana asal Crone, yang dijawab olehnya bahwa ia berasal dari panti asuhan pula, namun berbeda tempat. Sebagai bukti bahwa panti asuhan seperti Gracefield bukanlah satu-satunya yang ada. Untuk memperjelas hal tersebut, Crone mengajak mereka ke kamarnya, dan mempersilahkan mereka untuk menanyakan apapun yang ingin mereka ketahui. Emma dan teman-temannya kemudian menanyakan seperti apa dunia luar itu, yang dijawab Crone bahwa ia sendiri belum pernah melihatnya, tetapi ia mengetahui bahwa masih ada manusia di luar sana. Dahulu kala, pernah terjadi perang besar antara manusia dengan para iblis. Karena kelelahan akibat peperangan yang tidak berkesudahan,
Akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian antara manusia dan iblis untuk hidup di dunia yang terpisah, di mana iblis tidak akan lagi membunuh manusia, dan manusia tidak akan lagi membunuh iblis. Namun, sebagai bagian dari perjanjian itu, sebagian manusia ditinggalkan di dunia para iblis dan hidup terpisah. Lalu mereka dipelihara serta diternakan sebagai santapan. Salah satunya adalah panti asuhan ini. Crowley mengira bahwa para anak akan terkejut mendengar rahasia tersebut. Tetapi ketika melihat respons mereka yang tampak biasa saja, Crowley mulai curiga bahwa mereka telah mengetahuinya lebih dahulu. Ia kemudian menduga kuat bahwa mereka telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan alat pelacak di tubuh mereka. Dari situ, Crowley mulai memiliki niat jahat, yaitu dengan melaporkan hal itu secara langsung kepada para iblis, agar kelima remaja tersebut segera dikirim sebagai persembahan, sehingga Mama Isabella akan dicopot dari jabatannya sebagai mama yang dianggap gagal. Keesokan harinya, pada saat waktu santai, Crowley memulai pencarian alat penghancur pelacak itu dengan menggeledah ruang tidur hingga loteng. Namun, Emma dan kawan-kawan telah mengantisipasi hal tersebut dengan berusaha menyembunyikan alat penghancur pelacak mereka di tempat yang tidak mudah ditemukan. Akan tetapi, pada akhirnya, naas menimpa mereka, sebab Crowley berhasil menemukannya di dalam sebuah bantal berbentuk binatang. Tidak lama setelah Crowley memasukkan tangannya ke dalam bantal tersebut, Mama datang dan menyerahkan sebuah surat kepadanya. Isi surat itu membuat Crowley terkejut, sebab ia dinyatakan dipecat dari panti asuhan. Mama menambahkan bahwa salah seorang pemimpin mereka, yang disebut dengan sebutan Nenek, telah menunggunya di gerbang. Hal ini menandakan bahwa Mama telah mengetahui tujuan tersembunyi Crowley, sehingga rencana yang disusunnya berakhir gagal. Setibanya di gerbang dan bertemu dengan nenek tersebut, Crowley menyadari bahwa Mama telah melaporkan maksud tersembunyinya. Nenek itu kemudian memanggil seekor iblis untuk mengurus Crowley, dan akhirnya, Crowley pun habis dengan dijadikan santapan. Beberapa waktu kemudian, Emma dan Norman bersiap untuk memeriksa apa yang terdapat di balik tembok, sementara Ray bertugas mengalihkan perhatian Mama dengan masuk kembali ke dalam panti asuhan, dibantu oleh Don dan Gilda yang turut mengawasi. Namun, naasnya Mama telah mengetahui bahwa Ray bukanlah mata-mata yang benar-benar berpihak kepadanya. Setelah berhasil menyingkirkan Crowley seorang diri, Mama pun memutuskan untuk mengambil alih pengawasan penuh, dengan mengurung Ray di dalam sebuah ruangan. Mama kemudian pergi mencari Emma dan Norman, yang telah tiba di tembok. Namun, sebelum mereka sempat menggunakan tali yang telah dipersiapkan, mereka sudah lebih dahulu tertangkap basah oleh Mama, yang kini menunjukkan sifat aslinya yang dingin dan menyeramkan, bagaikan seorang psikopat. Tidak ada pilihan lain, Emma pun menahan gerakan Mama, sementara Norman mencoba melarikan diri membawa tali. Namun, Norman mendengar suara yang mengerikan, yaitu ketika Mama mematahkan kaki Emma, dan akhirnya, dia pun teriak. Mama kemudian menyuruh Emma untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman yang akan dikirim kepada iblis keesokan harinya, yakni Norman sendiri, sehingga Norman pun terancam kehilangan nyawanya. Setelah kaki Emma mendapatkan perawatan, ia bersama Ray menyarankan Norman untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan melarikan diri sebelum ia dikirimkan kepada iblis pada malam berikutnya, agar ia dapat mencari pertolongan dari dunia luar. Ray kemudian memberikan alat penghancur pelacak untuk dipasang di telinga Norman, sehingga Mama tidak dapat melacak keberadaannya. Keesokan paginya, dimulailah upaya pelarian Norman menuju tembok. Ia berhasil memanjatnya dengan aman, dan ketika sampai di atas, ia melihat sesuatu yang mengejutkannya hingga terdiam. Sementara itu, ketika Mama memanggil seluruh anak-anak untuk berkumpul, ia menyadari bahwa Norman tidak ada di antara mereka. Ia segera memeriksa kompasnya, namun tidak perlu berlari mengejarnya, sebab ternyata Norman memutuskan untuk kembali ke panti asuhan. Rencana mereka pun kembali gagal. Tetapi Norman memiliki alasan mengapa ia kembali. Ia mengatakan bahwa di balik tembok terdapat jurang yang sangat dalam, sehingga mustahil untuk dilompati. Oleh sebab itu, ia mencoba menyusuri sepanjang tembok, hingga akhirnya menemukan sebuah jembatan yang dapat diseberangi. Sambil mengembalikan alat penghancur pelacak kepada Ray, Norman menyadari bahwa waktunya sudah habis, dan ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk kabur. Maka ia pun memutuskan untuk pasrah dan siap dikirim kepada para iblis. Setelah Norman mengucapkan salam perpisahan kepada Emma dan Ray, Mama mengantarnya menuju gerbang. Di sana, Norman bertemu dengan seorang pria berjas abu-abu. Pria tersebut mengaku sebagai seorang pengawas yang bertugas mengawasi hubungan antara dunia iblis dan manusia, serta memastikan bahwa segalanya berjalan dengan lancar. Akhirnya tibalah saatnya Norman dibawa oleh iblis. Meskipun demikian, dalam hatinya ia tetap merasa yakin bahwa masih ada harapan bagi dunia untuk berubah demi masa depan manusia. Kembali di panti asuhan, Emma dan Ray mulai merasakan keputusasaan untuk melarikan diri, sebab mereka telah kehilangan Norman. Hal ini membuat Mama merasa senang.
karena ia mengetahui bahwa kedua anak tersebut telah kehilangan semangat. 2 bulan kemudian, kaki Emma telah pulih sepenuhnya. Pada saat itu, ia menyadari bahwa sebentar lagi Ray akan dikirimkan kepada iblis, setelah melihat tanda pada kalender. Ia kemudian berjalan menuju ruang makan, di mana ia bertemu dengan Ray untuk membicarakan mengenai pengirimannya. Ray bertanya apakah Emma belum menyerah, yang kemudian dijawab olehnya bahwa ia sama sekali belum menyerah. Hal yang sama juga diakui oleh Ray. Percakapan tersebut memotivasi keduanya kembali untuk melarikan diri. Mereka kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya selama 2 bulan terakhir mereka telah mempersiapkan rencana pelarian bersama seluruh anak-anak lainnya, tanpa saling berbicara secara langsung. Selama itu, Gilda dan Don ditugaskan untuk mempersiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan. Emma berpendapat bahwa pelarian sebaiknya dilakukan besok siang. Namun Ray menilai bahwa hal itu terlalu berisiko, karena mereka dapat dengan mudah tertangkap. Ia lalu mengaku memiliki ide lain yang lebih matang, yakni dengan membakar bangunan panti asuhan pada malam ini juga, bersamaan dengan dirinya. Dengan begitu, ia dapat mengalihkan perhatian Mama yang akan sibuk memadamkan api, sementara semua anak-anak yang lain bisa melarikan diri. Pernyataan Ray tentu saja mengejutkan Emma. Namun, Ray beralasan bahwa ia lebih memilih melakukan hal ini daripada dimakan oleh para iblis, dan dengan begitu teman-temannya bisa lebih leluasa melarikan diri. Setelah itu, ia menjatuhkan korek api yang menyala sehingga terjadilah kebakaran di dalam panti asuhan. Alarm kebakaran pun berbunyi, membuat Mama segera datang ke ruang makan dan menyuruh seluruh anak-anak untuk keluar. Ketika Mama sedang sibuk memadamkan api, ia juga memerintahkan Emma untuk segera keluar. Namun ia merasa heran ketika menyadari bahwa Emma sudah tidak ada di tempat tersebut. Ternyata, Emma telah berkumpul dengan semua anak-anak yang bersiap untuk melarikan diri, dan di sana Ray pun ikut bersama mereka. Hal ini terjadi karena Emma sempat mencegah korek api yang dijatuhkan Ray sebelumnya. Emma lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya ia telah memiliki rencana untuk menyelamatkan Ray berkat pesan dari Norman. Rencana tersebut tertulis pada sebuah kertas yang diselipkan di ranjang Emma ketika ia masih dalam kondisi pincang, sebelum Norman dibawa oleh iblis. Kala itu, ketika Norman diajak Ray ke loteng, ia melihat adanya tangki bensin yang disembunyikan Ray, sehingga ia menduga bahwa Ray berencana untuk membakar dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Norman meninggalkan pesan kepada Emma agar mempersiapkan pakaian baru untuk Ray, serta memaksanya untuk mencabut alat pelacak dengan menggunakan sebuah pisau kecil. Dengan demikian, sumber kebakaran bukanlah berasal dari tubuh Ray, melainkan dari pakaian Ray yang telah disiram dengan bensin sebelumnya. Namun, ada satu kekurangan dari rencana pelarian ini, yaitu mereka tidak dapat membawa anak-anak yang masih berusia di bawah 4 tahun, termasuk salah satu di antaranya. Karena itu, Emma berjanji bahwa mereka akan kembali suatu hari nanti untuk menyelamatkan anak-anak kecil tersebut sebelum mereka dibawa oleh iblis. Sementara itu, Mama segera melaporkan bahwa ada anak-anak yang kabur dan memerintahkan agar jembatan ditutup. Tak lama kemudian, sirene peringatan berbunyi di seluruh area ketika Emma dan kawan-kawan sudah berada di atas tembok. Hal ini membuat Ray panik, sebab ia khawatir jembatan itu terlalu jauh untuk dijangkau. Namun, Emma meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena rencana mereka bukanlah untuk menyeberangi jembatan, melainkan mencapai tebing di seberang yang tidak terlalu jauh, dengan menggunakan semacam alat Flying Fox. Rencana ini sejatinya adalah gagasan Norman, yang menduga bahwa pihak iblis pasti akan mengira mereka akan melarikan diri melalui jembatan. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkan waktu dengan mempersiapkan tali yang telah dihubungkan ke pohon di seberang tebing. Setelah talinya terpasang dengan kuat, mereka menggunakan gantungan baju untuk menyeberangi jurang tersebut satu persatu. Ketika tiba giliran Emma untuk menyeberang, Mama muncul dan telah mengetahui keberadaan mereka. Ia kemudian menceritakan bahwa ia sendiri pernah berdiri di tempat itu ketika seusia Emma, saat ia mencoba melarikan diri bersama pria yang ia cintai. Namun, setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa kabur, ia akhirnya pasrah. Pria itu kemudian diambil oleh iblis pada ulang tahunnya yang ke-16. Sejak saat itu, Mama memutuskan untuk hidup di panti asuhan selamanya, dengan bercita-cita menjadi seorang ibu terbaik bagi anak-anak. Ia juga menekankan bahwa di luar sana tidak ada tempat aman untuk Emma dan kawan-kawan. Namun, Emma dengan penuh keyakinan menjawab bahwa ia akan menciptakan dunia baru bersama teman-temannya. Mama kemudian mengancam akan memutus tali jika Emma tetap menyeberang. Jawaban Emma mengejutkan Mama, sebab ia justru mempersilahkannya untuk memotong tali tersebut. Emma percaya bahwa jauh di dalam lubuk hati Mama, ia sebenarnya adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang, yang menginginkan anak-anaknya tumbuh besar dan berjuang dengan usaha mereka sendiri untuk melarikan diri dari dunia kejam ini. Tibalah saatnya Emma menyeberang. Tepat setelah itu,
Mama bersiap untuk memotong tali, namun ia tidak tega melakukannya, karena tidak sanggup melihat anak-anaknya kehilangan nyawa di tangannya sendiri. Pada akhirnya, ia merelakan kepergian mereka. Dengan begitu, Emma dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dari ladang iblis tersebut. Setelah gagal mengendalikan ladangnya, Mama mengaku siap menerima hukumannya, bahkan dengan senang hati bersedia menjadi santapan para iblis. Sesampainya di sebuah bukit dengan pemandangan yang mantap, Emma dan anak-anak lainnya menyadari bahwa mereka akhirnya berada di dunia luar. Mereka disambut oleh cahaya matahari yang bersinar terang. Film The Promised Neverland diakhiri dengan seorang anak yang bertanya ke Emma apa yang dia lihat, dan akhirnya, gue pun gak tahu dia ngomong apa, karena gak ada suaranya di film. Ada yang tahu dia ngomong apa dari gerak mulutnya? Kasih tahu di komentar ya guys. Mungkin yang jago bahasa Jepang tahu nih dia ngomong apa. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.